I declare and I decree the sin has got no hold on me. I am free, I am free, I am free. I got faith and I believe that Jesus died and rose for me. I believe, I believe, I believe that I am free, I am free, I am free. The work of the cross is final. The last word over my life, and you rose again. What a triumph! My debt is paid. I am saved. Now I'm alive. Hai anak-anak muda, siap untuk mengalami lawatan Tuhan luar biasa hari ini? Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan. Kalau kami masih ada hari ini, itu semua karena berkat kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami siap untuk memuji dan mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus yang antusias untuk memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Siap untuk memuji Tuhan lebih dahsyat hari ini? Mari angkat tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sama-sama anak muda kita nyanyikan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
bersyukur buat anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Haleluya. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa
Sungguh kami mengucap syukur buat hari ini. Kami mau terus nyatakan bahwa Engkau Allah dalam setiap ucapan kami, dalam setiap perbuatan kami Tuhan. Bela senantiasa hanya mempermuliakan nama-Mu ya saja ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur buat hari ini. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berbicara kepada kami lewat hamba-Mu yang sedang Kau persiapkan ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom seluruh anak-anak muda yang luar biasa. Apa kabarnya teman-teman? Saya berharap dan saya berdoa bahwa setiap kita dimanapun kita berada, kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat, semangat khususnya untuk malam hari ini teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih buat Pastor Daniel Linsu, Pastor Glory dan Pastor Viko sudah memberikan saya kesempatan malam hari ini untuk bisa berbagi kepada teman-teman, untuk bisa sharing kebenaran firman Tuhan untuk malam hari ini. Nah teman-teman, masih ingat enggak sih firman Tuhan minggu lalu? Ayo coba diingat dulu. Minggu lalu Pastor Viko itu sharing firman atau menyampaikan firman Tuhan dengan judul The One. Masih ingat gak teman-teman? Siapa itu The One? Ayo, yang masih ingat silakan komen di live chat kita. Ayo teman-teman, siapa sih itu The One? Gitu. Come on. Ya, betul sekali. Bahwa The One yang disampaikan Pastor Viko minggu lalu itu adalah Tuhan Yesus sendiri teman-teman. Ada beberapa poin yang luar biasa yang sudah disampaikan minggu lalu. Di antaranya adalah kemon anak-anak muda. Jangan pernah tinggalkan Yesus dalam kehidupanmu. Utamakanlah Dia dalam setiap aspek kehidupanmu. Khususnya dalam kita mempersiapkan masa depan kita. Utamakanlah Yesus, gitu ya. Minggu lalu saya sangat diberkati sekali. Dan malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan. Dan judul saya malam hari ini adalah jangan sembarangan. Maksudnya apa nih jangan sembarangan? Jangan sembarangan membuang sampah kah? Atau jangan sembarangan apa nih malam hari ini? Nah untuk hal itu sama-sama saya mengajak kita semua baca di dalam firman Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat teman-teman semua ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, jangan sembarangan yang dimaksud adalah hukum yang ketiga dari perintah Allah, teman-teman. Jangan sembarangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, sebelum kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman ini, saya punya cuplikan video nih untuk sama-sama kita tonton. Yuk sama-sama kita tonton ya. Oh, Elvis Presley, Mother Teresa. Oh, SpongeBob SquarePants. Ben, aku minta maaf. Aku hanya melempar ke arahmu dan aku tidak tahu apa yang terjadi, Bung. Bung, aku minta maaf. Seharusnya aku tidak menyumpah SpongeBob seperti itu. Aku minta maaf, seharusnya tidak melempar bola Ayo, seenaknya. bermain. Oke. Nah teman-teman, gimana video tadi? Pernah gak sih kalian mengalami hal yang tadi? Saya pernah, dan saya yakin sih bahwa setiap kita hampir mungkin bisa dibilang 90% pernah mengalami hal itu. Ketika kita kaget, ketika kita kesandung, ataupun ketika kita mungkin dapat sesuatu gitu ya. Kita secara refleks aja ngomong sesuatu gitu. Kalau kita tadi lihat di video, ketika dia kesandung atau apa dia bilang SpongeBob. Mungkin itu luar negeri ya, tapi kalau orang Indonesia mungkin ketika kita kesandung yang ada malah kayak latah kitanya, copot gitu, atau hal yang lain, semongko misalnya atau apapun gitu teman-teman. Dan ini terjadi dalam kehidupan kita. Dan jangan menyebut Tuhan Allah sembarangan, ini sangat luar biasa loh teman-teman. Zaman dulu bangsa Israel itu bisa dibilang takut untuk menyebut nama Tuhan. Kenapa teman-teman? Karena bangsa Israel menyadari bahwa nama Allah, nama Tuhan itu adalah nama yang kudus, nama yang gak ada tandingannya teman-teman. Jadi bangsa Israel itu takut untuk nyebutin nama Tuhan. Karena saking dahsyatnya nama ini gitu teman-teman. Kapan sih kita menjadi sembarangan ketika kita menyebut nama Tuhan? 2 poin malam hari ini akan saya sampaikan dan kita sama-sama belajar pada malam hari teman-teman ya. Poin yang pertama adalah ketika kita tidak sepenuhnya mengenal Tuhan.
Maksudnya gimana? Maksudnya begini teman-teman, bahwa ketika kita menyebut nama Tuhan, sadarilah bahwa nama Tuhan itu ada nama yang berkuasa. Itu yang terjadi oleh bangsa Israel. Kita akan sama-sama buka ya teman-teman di dalam Yeremia 16 ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Sebab itu ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka. Sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku Tuhan. Bahwa nama Tuhan itu bukan hanya sekedar nama yang biasa teman-teman. Tapi di dalam Yeremia ini dikatakan bahwa nama Tuhan itu adalah nama yang berkuasa, nama yang perkasa, untuk orang-orang tahu itulah Tuhan. Berbicara tentang nama teman-teman, nama bukan hanya sekedar sebagai tanda pengenal, tapi nama juga menggambarkan identitas dari pemiliknya. Contoh, nama saya Nathanael. Banyak orang di luar sana teman-teman kenal saya sebagai Nathanael, tapi tidak banyak orang kenal siapa itu pribadi Nathanael. Contoh yang kedua, saya kenal yang namanya Mikael, saya kenal yang namanya Uni, saya kenal yang namanya Kristi, tapi saya hanya tahu namanya aja teman-teman sebagai tanda pengenalan mereka. Tapi saya tidak tahu siapa identitas sebenarnya dari pemilik nama-nama itu. Begitu juga dengan nama Tuhan. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa nama Tuhan itu adalah nama menara yang kuat. Artinya Tuhan itu sendirilah sebagai menara yang kuat. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman di dalam firman Tuhan juga banyak sekali penyebutan nama Allah. Ada El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Jehovah Jireh, Allah mencukupkan, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, bangsa Israel itu lebih suka menyebutkan nama-nama itu karena Tuhan sudah bekerja dalam kehidupan bangsa Israel, seperti Tuhan mencukupkan, menyatakan bahwa Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Pembela. Itu yang dulu dialami oleh bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu kenal siapa Tuhan lewat perbuatan-perbuatannya. Gitu. Sekali lagi teman-teman, mari malam hari ini, ayo kenalilah Tuhan lebih lagi dalam setiap kehidupan kita. Ingat, nama Tuhan itu bukan hanya sebagai nama aja, tapi menunjukkan identitas Allah itu sendiri. Allah yang perkasa, Allah yang kuat, Allah yang dahsyat dan sebagainya, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Itulah identitas Allah yang sebenarnya teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar nama. Come on, kenali Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Nah, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini teman-teman. Berbicara tentang jangan sembarangan menyebut nama Tuhan. Itu bukan hanya berbicara tentang perkataan kita. Tapi lebih dari itu menggambarkan bagaimana sih sikap dan tindakan kita kepada Tuhan khususnya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, banyak berpikir bahwa ketika berbicara tentang jangan sembarangan menyebut, itu konteksnya adalah ngomong, berbicara. Seperti yang kita lihat di video tadi, ketika kita kaget, kita sebutin nama Tuhan. Ketika kaget, kita bilang haleluya. Ketika kita kaget, atau mungkin lebih dari itu ya teman-teman ya, yang hal-hal lucu terjadi. Enggak teman-teman. Tapi lebih daripada itu, Tuhan mau melihat sikap dan tindakan kita itu seperti apa. Apakah tindakan dan sikap kita mencerminkan ada Tuhan atau tidak dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita akan baca kebenaran firman Tuhan di dalam Imamat. Teman-teman boleh buka ya. Imamat 22 ayat yang ke-32 sampai yang ke-33 dikatakan demikian. Jangan melanggar kekudusan namaku yang kudus, supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel. Jangan melanggar kekudusan. Ini berbicara tentang bagaimana sikap dan tindakan kita kepada Tuhan. Jangan melanggar artinya Tuhan mau kita itu hidupnya sesuai dengan apa maunya Tuhan. Lanjut teman-teman. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allahmu dan akulah Tuhan. Ingat teman-teman,
dalam sikap dan tindakan kita. Ayo sadari bahwa harusnya ada karakter Tuhan yang keluar, ada karakter Kristus yang muncul, teman-teman. Kalau kita baca di dalam imamat, teman-teman bisa baca nanti setelah ini ya, bahwa menggambarkan tentang kekudusan Tuhan. Tuhan mau bukan hanya sekedar percakapan kita, perkataan kita, tapi lewat sikap dan tindakan kita, Tuhan mau karakter Kristuslah yang muncul dalam kehidupan kita. Jangan sembarangan menyebut nama Tuhan. Itu membuat kita menyadari supaya kita menjadi anak-anak muda yang lebih berani. Berani dalam hal apa sih teman-teman? Berani dalam hal kita mengenal Tuhan lebih lagi. Berani dalam hal apa sih teman-teman? Berani dalam ketika kita bersikap, ketika kita memperkatakan sesuatu, itu ada karakter Kristus yang muncul. Kita memperkenalkan identitas Tuhan itu sendiri, teman-teman. Jadi gak hanya sekedar nama yang keluar. Kaget, haleluya, Tuhan Yesus baik. Bener gak kalian yakin Tuhan Yesus baik? Tapi ketika kalian mengungkapkan sesuatu, bersikap sesuatu, perkatakanlah, bersikaplah dengan percaya diri bahwa apa yang kalian lakukan itu menggambarkan ada karakter Kristus yang bekerja dalam kehidupan kalian, teman-teman. Pernah nggak sih, kalau ditanya ya, pernah nggak sih saya gitu mengalami hal ini, teman-teman? Saya mau katakan saya pernah, teman-teman, bahwa saya sering kali dulu waktu zaman kecil ya, ketika saya tersandung atau ketika saya kaget, malah bukan nama-nama SpongeBob dan sebagainya gitu, tapi lebih kepada nama-nama hewani gitu atau nabati gitu ya. Maksudnya hal-hal yang tidak baik yang keluar dalam kehidupan saya. Ketika saya dewasa pernah nggak sih? Pernah, teman-teman. Bahkan saya sempat menyalahkan nama Tuhan loh. Bahkan saya pernah menyalahkan diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya pernah mengalami kondisi di mana saya betul-betul jauh dari Tuhan. Waktu itu saya mengalami harus berhenti kuliah, teman-teman, selama 9 bulan. Di situ saya sama sekali nggak punya apa-apa. Saya tinggal sendirian di kota Solo gitu. Dan di situ, teman-teman, saya merasa bahwa saya seperti nggak percaya lagi sama Tuhan. Yang katanya nama Tuhan adalah nama Tuhan penolong, itu saya tidak bisa rasakan lagi, teman-teman. Yang dikatakan bahwa nama Tuhan adalah nama menara yang kuat, itu nggak saya rasakan lagi, teman-teman. Karena saya merasa waktu itu bahwa Tuhan itu sangat jauh dari saya, teman-teman. Saya udah berdoa, saya berkali-kali minta tolong sama Tuhan, tapi nggak ada pertolongan yang datang. Dan ketika Bapak Gembala kita waktu itu, saya ingat sekali, coba deh kamu kenali Tuhan. Apa sih maunya Tuhan dalam kehidupanmu? Saya langsung berpikir dan saya langsung berdoa dan saya bertobat waktu itu, teman-teman, bahwa ternyata selama ini saya belum kenal siapa Tuhan sebenarnya dalam kehidupan saya. Dan ketika saya merubah kehidupan saya bahwa saya harus kenal Tuhan lebih lagi, saya harus berubah dalam sikap dan tindakan saya, disitulah kuasa Tuhan itu terjadi dalam kehidupan saya. Jadi sekarang, teman-teman, kalau saya cerita sama orang, saya sudah pede aja bahwa saya punya Tuhan yang berkuasa kok, saya punya Tuhan yang dahsyat kok, dan itu betul-betul terjadi, teman-teman. Jadi gak hanya sekedar omongan saja, gak hanya sekedar sikap saya saja, tapi saya mau menunjukkan bahwa ini loh ada Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya juga mengajak, ayo teman-teman, dimanapun kalian berada saat ini, apapun kondisi kalian, ingat, kita tuh punya Tuhan yang berkuasa. Sebut Dia, kenali Dia lebih dalam lagi. Nyatakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kalian. Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Dan malam hari ini saya rindu bahwa setiap kita, kalau masih ada kita, sikap dan tindakan kita atau percakapan kita yang hanya sekedar sebut-sebut aja ya, bisa dibilang gitu ya, tanpa mengenal siapa Tuhan itu sebetulnya, mari berubah. Kenali Tuhan lebih dalam lagi. Sadari bahwa sikap dan tindakan kita itu seharusnya itu mencerminkan ada karakter Tuhan dalam hidup kita. Caranya bagaimana sih? Minggu lalu saya kutip ya, waktu Pastor Viko bercerita tentang bagaimana Yesus dicobai di padang gurun. Iblis itu dengan gampang loh, kalau kamu Tuhan, coba ubah batu ini jadi roti. Tapi lihat sikap dan tindakan Yesus dan perkataannya Yesus. Yesus itu sudah kenal siapa Allah.
Jadi dia menunjukkan karakter Kristus dengan apa sih? Sebab ada tertulis, tertujunya kepada firman Tuhan. Nah kalau teman-teman malam hari ini ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, baik dalam perkataan, sikap, dan tindakan, ingat firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang membuat teman-teman lebih mengenal siapa Tuhan Allah dengan benar. Sama-sama malam hari ini kita berdoa supaya Roh Kudus yang menolong setiap kita ya. Dan yuk sama-sama kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus, malam hari ini hamba berdoa Tuhan untuk setiap kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Mirindu Tuhan dalam kehidupan kami, lewat perkataan dan sikap tindakan kami Tuhan. Kami rindu bahwa ada karakter Kristus yang nyata dalam kehidupan kami. Bukan hanya sekedar kami tahu nama-Mu Tuhan, tapi kami secara pribadi mengalami nama Tuhan, ada nama yang berkuasa dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan masih ada di antara kami yang sehari-hari ini masih sembarangan Tuhan Yesus, mungkin dalam perkataan kami, tindakan kami, mungkin itu jahat di mata Tuhan. Malam hari ini Tuhan aku berdoa biarlah Tuhan yang mengubahkan setiap kehidupan kami, mengingatkan kehidupan kami bahwa kami perlu mengenal Engkau dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami berkata-kata, ketika kami bersikap dan bertindak, kami mau menjadi anak-anak muda yang menampilkan karakter Kristus dalam kehidupan kami dan menyatakan ada kuasa Tuhan yang nyata dan bekerja dalam kehidupan kami. Ya, bersyukur untuk malam hari Tuhan, berkati setiap anak-anak muda-Mu yang sudah beribadah pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa teman-teman di Youth minggu depan. Minggu depan kita punya tema yang luar biasa, dan ayo ajak teman-temannya yang malam hari ini belum bersama-sama ibadah, dan pastikan teman-teman kalau ikut ramaikan live chatnya, dan saya percaya setiap ibadah youth kita akan sama-sama diberkati. Jangan lupa memberikan persembahan melalui connect group yang ada untuk youth kita. Sampai jumpa teman-teman, Tuhan memberkati. I believe, I believe.